Ya, pemirsa, peraturan baru tentang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini tidak memuat sanksi tegas berupa diskualifikasi bagi calon pasangan atau pasangan calon yang melanggar protokol pencegahan COVID-19. Padahal sebelumnya pemerintah hingga DPR ini sepakat perlu adanya sanksi yang tegas. Lantas apa saja alasan kenapa tidak ada sanksi diskualifikasi hingga jaminan seperti apa tahapan pilkada sesuai dengan protokol kesehatan? Guna membahasnya sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom Komisioner KPU IDEWA KD Wiyarsa Rakasandi. Pak Dewa, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini masih menjadi perdebatan juga dan juga akhirnya banyak argumentasi dari masyarakat soal ini. Mengapa tidak ada sanksi diskualifikasi meski semua pihak ini mendukung adanya sanksi tegas soal ini? Ya, terima kasih. Jadi kami telah membahas ya secara intensif dan serius mengenai hal ini. Tentu oleh karena Undang-Undang Pilkada yang berlaku adalah Undang-Undang 10/2016, maka di sana diatur syarat-syarat diskualifikasi pasangan calon. Nah, ketentuan mengenai sebab untuk bisa didiskualifikasi akibat pelanggaran terhadap protokol COVID itu memang tidak diatur dalam undang-undang, sehingga tentu peraturan KPU tidak boleh ya melebihi atau melewati ketentuan undang-undang induknya begitu. Oke, jika ada di dalam undang-undang kan artinya sanksinya juga lebih tegas dan memberikan kepastian hukum yang jelas begitu kepada masyarakat dan juga para pasangan calon gitu. Ini alasannya kenapa? Ya, karena kan undang-undang ini dibentuk pada saat situasi normal. Undang-undang ini kan sudah lahir ya di awal ya, yang kemudian terakhir diubah menjadi Undang-Undang 10/2016. Sudah diterapkan dalam sejumlah pilkada sebelumnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian begini, saya ingin mengatakan ya, selain sanksi diskualifikasi, tentu ada sanksi-sanksi administratif lain yang kiranya ini juga akan sangat berpengaruh ya terhadap mereka yang melanggar. Misalnya ya diberikan peringatan tertulis, kemudian dihentikan ya atau dibubarkan ya kegiatan kampanye yang melanggar, atau ada juga sanksi dikurangi ya kesempatan berkampanyenya untuk jenis kampanye yang dilanggar. Nah, tentu sanksi-sanksi administratif ini dimungkinkan oleh undang-undang dan KPU telah mengaturnya begitu. Oke, Pak Dewa, banyak juga masyarakat yang berpikir bahwa ketika misalnya ini tidak diterapkan di dalam aturan undang-undang, maka di lapangannya bisa akan terjadi aksi kompromistis begitu. Nah, dengan kondisi seperti ini mungkinkah bisa diterapkan hal ini? Karena kalau misalnya dibilang ada sanksi tertulis kan tidak langsung quick win begitu pada saat dilakukan sanksi-sanksi tegas itu di lapangan. Ya, saya meyakini ya bahwa aturan ini akan bisa diterapkan. Pertama, KPU telah melakukan perubahan PKPU ya, terakhir menjadi Peraturan KPU nomor 13 ya tahun 2020 yang secara lebih rinci dan tegas mengaturnya. Ya, memang jenisnya adalah sanksi administratif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, koordinasi antara KPU ya, Bawaslu, kemudian DKPP, pemerintah, DPR dan juga aparat keamanan ini kan terus berjalan ya. Jadi aspek penegakan hukum ya melalui langkah-langkah ini ya tentu akan bisa dilakukan. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita bersama-sama terus ya mengawal proses ini. Dan satu lagi saya kira tentu dalam pilkada kita tidak hanya berbicara soal sanksi ya. Yang lebih penting adalah sosialisasi, kemudian koordinasi. Nah, kita bisa lihat ya dari tahapan penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh KPU dan juga pengundian nomor urut yang dilakukan hari ini. Jadi secara umum saya melihatnya itu telah ada perubahan yang cukup signifikan ya, ada kemajuan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan pada saat pendaftaran bakal pasangan calon. Begitu Mbak Popi. Pak Dewa, kalau yang kita tahu bahwa pemerintah ataupun komisioner KPU pun punya misi yang sama bagaimana agar ini bisa menjaga supaya tidak ada klaster baru. Tapi implementasinya sendiri jika ternyata pilkada ini ada saja yang melanggar pasti di lapangan. Akhirnya juga menciptakan satu klaster baru lagi dan juga
menaikkan angka positif COVID di Indonesia, apa plan B yang akan dilakukan? KPU sebetulnya ya telah merumuskan ketentuan baru. Sebagai contoh ya, sejumlah kampanye yang berpotensi dihadiri oleh banyak peserta, ya sebagai contoh misalnya kampanye bentuk lainnya, ya seperti misalnya rapat umum, ya kemudian kegiatan seni budaya, konser dan sebagainya itu kan sudah dilarang untuk dilakukan dalam bentuk tatap muka langsung. Jadi potensi untuk itu berdasarkan peraturan KPU terakhir itu sudah dicegah ya. Nah, bentuk-bentuk kampanye lainnya ini didorong ya melalui media sosial dan media daring dan tentu dengan tetap secara ketat menerapkan protokol kesehatan. Nah, jadi saya kira ini salah satu aspek saja ya. Jadi mudah-mudahan ini akan bisa kita terapkan ya, kita kawal bersama-sama sehingga kemudian pilkada ini berjalan ya. Jadi concern kita nanti ya tentu saya harapkan kita bersama-sama tidak hanya soal protokol dan soal sanksi tapi juga substansi pokok ya. Karena itu adalah proses elektoralnya, artinya tahapan demi tahapannya yang juga harus kita berikan atensi secara proporsional begitu. Baik. Pak Dewa, supaya lebih jelas lagi begitu ya, apa sanksi-sanksi yang bisa diberikan? Mungkin bisa disebutkan lagi jika ada yang melanggar protokol kesehatan dari sisi pilkada ini, apa yang bisa diberikan sanksinya? Dalam peraturan KPU diatur misalnya ya pada saat pengundian nomor urut, jika ada pasangan calon yang tidak memenuhi ketentuan protokol kesehatan ya terhadap pasangan calon yang bersangkutan, itu bisa ditunda pengundian nomor urutnya ya, setidaknya ya diperbaiki dulu, setelah sesuai dengan ketentuan baru dilangsungkan. Itu salah satu bentuk sanksi. Kemudian yang kedua, ada juga sanksi berupa peringatan tertulis ya, kemudian dihentikan atau dibubarkan kegiatan kampanyenya, dan ada juga pengurangan kegiatan kampanye sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, tentu itu ya sekali lagi menurut saya itu kalau nanti ya terjadi di lapangan ya, kemudian Bawaslu melakukan pengawasan, ditemukan unsur dan secara meyakinkan itu dipenuhi ya, kemudian diproses, ya ini saya kira dampaknya luar biasa bagi yang melanggar ya. Jadi oleh karena itu kami berharap ya, kalau kami dari KPU tentu penekanannya bukan pada sanksi sekali lagi. Jadi penekanannya adalah bagaimana pada bentuk-bentuk partisipasi yang konkret di lapangan, kita melalui upaya-upaya koordinatif ya, dan saya meyakini sebetulnya kesadaran tentang itu sudah mulai tumbuh melalui koordinasi-koordinasi. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita menguatkan hal itu di lapangan, begitu. Baik, terima kasih Pak Dewa untuk waktunya bersama kami dalam membahas hal ini. Pemirsa, demikian Pak Dewa dari Komisioner KPU. Sesaat lagi kami kembali dalam Prime Time.